Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Teti Ratnasih yang telah membimbing saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Ulfiah. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu atau berbagi pengalaman apa yang telah saya pelajari tentang perkembangan peserta didik atau pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik atau bisa kita singkat dengan PPD. Penting untuk siapa saja, yaitu penting untuk masyarakat, penting untuk orang tua, penting untuk guru, dan penting untuk kita sendiri. Sebelumnya, di sini saya akan dulu menjelaskan tentang apa itu perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan juga adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Selanjutnya, sekarang kita menuju kepada pembahasan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Baik, di sini akan membahas lebih rinci tentang pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Berikut ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui perkembangan peserta didik. Yang pertama, masa perkembangan yang cepat. Pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dialami spesies lain. Perubahan fisik, misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi juga pada perubahan yang menyangkut interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat, serta berbagai fungsi lainnya. Jadi pada masa perkembangan cepat ini anak-anak akan berkembang cepat, berbeda dengan yang dialami dengan spesies-spesies lain. Kemudian pentingnya mengetahui perkembangan peserta didik yang kedua itu adalah pengaruh yang lama. Alasan lainnya mengapa mempelajari anak ialah peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun awal menunjukkan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu. Pada masa-masa berikutnya, kebanyakan ahli teori psikologi berpendapat bahwa apa yang terjadi hari ini sangat banyak ditemukan oleh perkembangan kita sebagai anak. Kemudian, yang ketiga itu adalah proses yang kompleks. Sebagai peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks, yang dikatakan oleh Mulyani Sumantri dan Nana Shodih berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Misalnya ialah bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat-kalimat yang panjang dan dapat mengerti orang lain. Manusia dapat berkomunikasi dengan cara yang sederhana sampai dengan kompleks, karena bahasa yang dipergunakan mengikuti aturan-aturan tertentu.
Dan selanjutnya yang keempat ada nilai yang diterapkan. Kebanyakan ahli psikologi perkembangan melakukan penelitiannya dalam laboratorium dan seringkali mengkaji pertanyaan-pertanyaan teoritis berdasarkan hasil penelitiannya. Produk penelitian ini Produk penelitian ini kadang-kadang dapat diterapkan di dunia nyata. Misalnya bagaimana penelitian dari orang tua tentang peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak akan memberikan informasi berharga mengenai metode pembelajaran yang baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, masalah yang menarik. Anak-anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki serta menarik untuk dikaji. Kemudahan anak umur 2 tahun untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal dari karakteristik anak yang sedang berkembang. Misalnya, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri yang menarik. Di sini juga kita harus mengetahui tentang fase-fase perkembangan. Yang pertama, perkiraan waktu ditentukan pada setiap fase. Untuk memperoleh gambaran waktu suatu fase dimulai dan berakhir. Yang pertama, ada fase pranatal atau itu bisa dalam diartikan saat dalam kandungan. Kemudian ada fase bayi, adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Kemudian ada fase anak-anak awal, adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Yang keempat, ada fase anak-anak tengah dan akhir. Dalam fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Yang terakhir, ada fase remaja, adalah masa perkembangan diri sendiri. Masa perkembangan yang merupakan transisi dari anak-anak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 tahun sampai 22 tahun. Baik, pembahasan yang terakhir. Di sini kita akan mengetahui 7 manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi tenaga pendidik. Yang pertama, mengetahui cara menyikapi peserta didik. Kemudian, yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran yang efektif. Yang kelima, mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan. Yang keenam, mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. Yang ketujuh, yang terakhir, memiliki ekspektasi pasti dari peserta didik. Demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Baik, tadi ada perkembangan peserta didik dalam segi faktornya, kemudian manfaatnya, dan fase-fase perkembangan peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.